Kristus. Shalom. Halo. Ya, puji Tuhan, malam ini kita bertemu kembali setelah sekitar 3 minggu libur. Dan untuk kita semua kami ucapkan selamat Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, malam ini topik kita adalah Pastor Paulus Tony akan menyajikan tentang surat Ibrani dan surat-surat Katolik. Maka nanti kita simak bersama, kita cermati apa itu surat Ibrani dan apa itu yang dimaksud dengan surat-surat Katolik. Untuk itu kita awali dulu dengan doa pembuka. Pak Atong, silahkan. Hidup belum? Kira belum? Baik. Selamat malam Romo dan Bapak Ibu. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, tak henti-hentinya kami memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Saat ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu hadir di dalam gereja ini untuk boleh lebih mengenal Engkau melalui kitab suci. Kiranya apa yang nanti akan disampaikan oleh Pastor Paulus Tony, kiranya kami mampu untuk menyimak, untuk mengambil segala sesuatu yang masih tersembunyi bagi pribadi kami masing-masing, sehingga kami boleh membagikannya kepada siapa saja yang ada bersama kami di mana kami pun berada. Ya Bapa, tentunya kami mohon berkat-Mu atas penyelenggaraan ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Semoga segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Ya Bapa, sertai juga teman-teman kami yang saat ini belum sempat hadir ataupun yang masih menuju tempat ini, berikanlah mereka penyertaan-Mu sehingga mereka boleh mendapatkan keselamatan jiwa dan raga. Doa yang tak sempurna ini ya Bapa, hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu melalui perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Atong. Untuk memaparkan materi-materi ini. Baik, Terima kasih. salam selamat Paskah untuk kita semua. Walaupun masih di Paskah ini orang-orang yang masih berminat. Kan orang belasan orang di sini. Kita akan coba untuk menyelesaikan bagian perjanjian baru. Ada 2 bagian. Yang malam ini adalah surat Ibrani atau surat kepada orang Ibrani dan surat-surat Katolik. Ya, minggu depan kita akan menyelesaikan bagian terakhir dari perjanjian baru, Wahyu. Kitab yang memang memerlukan suatu pemahaman yang lebih khusus dibanding dengan kitab-kitab lain dalam perjanjian. Bukan hanya perjanjian baru, tapi seluruh kitab suci. Kita mempunyai gaya bahasa yang unik, yang tidak sama dengan gaya bahasa dari tulisan-tulisan lain. Nah, malam ini kita akan coba membahas surat kepada orang Ibrani atau surat Ibrani, atau sebenarnya juga Yahudi. Ibrani sini mewakili sebenarnya kelompok Yahudi. Orang Yahudi berbahasa Ibrani. Dan surat-surat yang disebut surat Katolik. Baik, kita lihat sekarang surat Ibrani. Dulu surat ini pernah dikelompokkan dalam kelompok surat Paulus. Jadi dulu disebut 14 surat Paulus, 13 tapi 14. Tetapi kenyataannya setelah diselidiki, setelah dipelajari dengan baik, dalam kurang lebih 1 abad terakhir mereka, para ahli sepakat untuk mengeluarkannya dari surat Paulus. Memang dirasa surat ini sulit dimasukkan dalam kelompok surat Paulus. Kenapa? Karena pertama, gaya tulisannya sangat jauh berbeda dengan surat-surat lain dari surat Paulus. Dari segi gaya sastranya.
Dia bukan berbentuk surat, dia berbentuk khotbah pengajaran. Khotbah pengajaran. Paulus pernah membuat semacam surat yang berisi gaya gagasan teologinya, itu surat kepada umat di Roma. Dengan teratur dia uraikan bagaimana pandangan Yesus tentang Tuhan, tentang keselamatan, tentang wahyu dan seterusnya. Ini tidak mendekati itu juga. Ini suatu ajaran, boleh katakan suatu ajaran tentang Yesus. Kita lihat ajaran apa tentang Yesus. Jadi dari segi gaya sastra sama sekali bukan dunia Paulus. Itu pertama. Lalu kedua, dia menggunakan banyak sekali kata-kata yang unik, yang khas hanya di surat kepada orang Ibrani. Kata-kata yang tidak dipakai oleh Paulus. Jadi gayanya beda dengan gaya Paulus. Kata-kata yang dipakai juga bukan kata-kata yang dipakai oleh Paulus. Lalu yang ketiga, isi. Isi surat ini juga jauh berbeda dengan masalah-masalah yang dibahas dalam surat-surat Paulus. Kita tahu bahwa surat-surat Paulus itu membahas masalah-masalah konkret. Umat ada masalah perkawinan, dia jelaskan. Umat ada masalah perjamuan Ekaristi, dia jelaskan. Umat ada masalah hubungan dengan saudara-saudaranya, dia jelaskan. Umat ada masalah tentang karunia roh, dia jelaskan. Umat ada masalah tentang bagaimana menikah dengan yang bukan Kristen, dia jelaskan. Jadi surat-surat Paulus itu surat-surat yang sangat konkret, menanggapi masalah-masalah konkret tentang dunia kiamat, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dan macam-macam hal lainnya kita temukan dalam surat-surat Paulus. Ini sama sekali juga, ini suatu ajaran yang unik sama sekali. Nah, karena itu diyakini oleh para ahli ini bukan surat dari Paulus. Walaupun bisa dikarang pada zaman surat Paulus ditulis. Kita tidak tahu persis kapan surat ini, dengan agak persis kita buat jangka waktu yang agak panjang. Kemungkinan surat ini. Jadi ini bukan, lalu kedua judulnya bukan untuk orang Ibrani saja atau orang Yahudi. Walaupun disebut surat kepada orang Ibrani, sebenarnya isi surat ini tidak tertuju kepada khusus orang Ibrani. Ini ditujukan kepada semua orang Kristen. Karena bahasanya tidak khas untuk orang-orang Yahudi atau orang-orang yang punya latar belakang Yahudi, seperti misalnya Matius mempunyai warna yang sangat khas Yahudi tentang Musa, tentang Taurat. Ini tidak. Ini bicara hal yang bisa dimengerti oleh semua orang Kristen, baik yang berbudaya Yahudi maupun yang berbudaya Yunani. Jadi judulnya ini pun sebenarnya judul yang tidak mewakili seluruh isinya. Tapi kita boleh mengerti, umumnya tulisan-tulisan di Perjanjian Baru maupun Lama itu tidak punya judul. Jadi misalnya Injil Matius itu tidak ada hanya tulisan Injil Matius. Itu diberikan oleh para bapak gereja abad kedua. Evangelion kata Matean. Itu judul yang diberikan oleh para bapak gereja setelah membaca ini dan mereka mengerti. Oh, penulisnya ini Lukas. Oke, Evangelion kata Lukan. Berita gembira menurut Lukas. Ini judul itu tambahan sebenarnya. Bukan asli dari pengarang. Jadi jangan heran kalau nanti ini beri judul surat kepada orang Ibrani, tapi kemudian setelah dibaca isinya sebenarnya tidak khas untuk orang Ibrani atau orang Yahudi. Ini tertuju kepada semua orang Kristen, baik dalam budaya Yahudi maupun budaya non-Yahudi atau budaya. Dan penulisnya itu anonim, kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu siapa yang menulis surat tersebut. Nah, inilah waktu rentang antara kemungkinan tulisan ini antara 55 sampai dengan 95. Tidak ada rentang waktu 40 tahun kemungkinan surat ini lahir. Para ahli tidak tahu persis bagaimana. Karena teologi yang disampaikan bisa saja muncul pada rentang waktu. Jadi mereka tidak mempunyai semacam dugaan yang agak persis. Contohlah, Lukas, oke, tahun 80-an.
Matius 80-an, Yohanes, 90 menuju 100, Injil maksud saya. Mereka punya gambaran agak dekat gitu kan. Kalaupun ada selang waktu kira-kira 10 tahun mereka buat toleransi. Ini enggak, toleransinya 40 tahun nih. Jadi tidak tahu persis tahun berapa sampai tahun berapa. Maka mereka buat rentang waktu kemungkinan yang sangat lebar. Antara 55 sampai dengan 90. Nah, khas surat kepada orang Ibrani itu apa? Berbicara tentang Yesus, terutama dalam kaitan kedudukannya sebagai pemenuhan dari korban perjanjian lama. Dan kedudukannya sebagai imam agung yang berbeda dengan imam agung manusia. Jadi surat Ibrani itu berbicara banyak tentang siapa Yesus. Kalau dikatakan dulu bahwa kurban perjanjian lama itu darah itu setiap kali harus direcikan. Kalau mulai dengan dengan kurban perjanjian lama kan selalu ada percikan dengan darah kambing atau darah domba atau dengan sapi untuk mencuci dosa-dosa umat kan. Yesus hanya perlu melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Sementara kalau kurban perjanjian lama setiap kali harus mulai percikan lagi, kurban lagi. Sementara kurban Yesus cukup satu kali untuk selama-lamanya. Lalu imam agung. Kalau imam agung perjanjian lama itu berdoa selalu untuk dosa-dosa mereka sendiri. Setiap kali memulai. Lalu kemudian dosa umat. Yesus tidak. Karena kurban Yesus sempurna, maka dia tidak perlu mendoakan untuk korban kesalahannya. Dia tidak bersalah, dia tidak berdosa. Dia dikorbankan untuk menebus manusia orang lain dari dosa-dosa. Jadi kurban Yesus kurban sempurna yang sekali untuk seumur hidup, dan bukan untuk dirinya tetapi untuk dosa-dosa umat. Sementara imam agung perjanjian lama harus pertama-tama berdoa untuk dosa-dosanya diri sendiri, baru kemudian dosa-dosa umat. Dan setiap kali diulangi. Karena harus mulai lagi dari nol. Sementara kurban Yesus tidak. Lalu apalagi yang unik dari ajaran tentang Yesus? Imam agung Yesus itu kekal selama-lamanya. Maka sering disebut dalam tabisan imam biasanya kalau imam agung Melkisedek untuk selama-lamanya. Itu teks dari surat Ibrani diambil. Nah, kita tahu bahwa Melkisedek dalam perjanjian lama pernah disebut dalam kaitan dengan Abraham. Nah, itu pribadi yang unik. Dalam perjanjian lama itu pribadi yang unik. Dan orang melihat bahwa pribadi Melkisedek di perjanjian lama sebenarnya mengacu pada Yesus nanti di perjanjian baru. Kenapa? Melkisedek tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tidak dilahirkan dan tidak punya kematian. Dia muncul tiba-tiba. Jadi ketika Abraham mempersembahkan kurban, dia memberikan kurban melalui Melkisedek. Jadi gambaran Melkisedek perjanjian lama dalam hubungan kitab Kejadian itu sebetulnya mengacu kepada gambaran di perjanjian baru. Imam agung Yesus adalah imam yang kekal abadi. Dan semua imam gereja manapun, Katolik atau Protestan atau sebenarnya Ortodoks, semua sebenarnya mengambil imamatnya juga dari imamat agung Yesus. Sebabnya mengapa dalam sakramen Ekaristi Gereja Katolik katakan tabisan imam itu kekal. Kenapa? Karena mengambil bagian dari imam agung Yesus yang kekal di surat Ibrani itu. Itu ajaran teologi Gereja Katolik. Imam itu kekal, sakramen tabisan itu kekal, seperti baptis. Sekali dibaptis, walaupun kamu murtad keluar, memilih agama lain, tetap dalam dirimu itu Katolik. Kalau kamu mau kembali ke Gereja Katolik, cukup aku dosa. Tak ada pembaptisan ulang. Karena baptisan itu kekal untuk seumur hidup. Nah, itu yang sama nanti sakramen imamat Gereja Katolik.
Mereka yang ditabiskan jadi imam itu walaupun sudah keluar, contohnya ya, atau sudah dapat dispensasi dari Paus, tetap imam. Hanya mereka istilahnya dilepaskan dari kewajiban menjalankan imamannya, dilepaskan dari kaul-kaulnya istilahnya atau janji-janjinya, misalnya tidak boleh menikah, tidak boleh berbisnis atau apapun namanya, berkaul kemiskinan, dilepaskan dari semua itu. Tetapi dalam dirinya itu tetap imam. Ya, karena itu dalam kondisi darurat, seorang imam yang sudah keluar dalam kondisi darurat dibolehkan untuk menjalankan. Contoh, perang. Lalu larilah sekelompok orang atau ditangkaplah semua orang Katolik. Termasuklah imam bekas, mantan imam ini, kita sebut mantan imam. Kita mungkin mantan imam, tapi imam yang sudah keluar ini, yang sudah menikah juga, sudah punya anak pun, tertangkaplah mereka semua. Kemudian mereka dipenjarakan di satu tempat di mana tidak ada kemungkinan ada imam gereja yang bisa datang melayani sesuatu. Lalu, misalnya ada orang Katolik itu meninggal, mau meninggal, contohnya ya, mau meninggal, dia rindu sekali untuk menerima sakramen orang-orang sakit. Dan seandainya dia tahu bahwa ini adalah bekas imam, atau bukan bekas imam, imam yang sudah keluar, yang sudah dispensasi, dia bisa minta kepada sang imam itu, tanda petik, untuk memberikan kepada sakramen orang-orang sakit. Khusus untuk saat itu. Kenapa? Ini berhubungan dengan keselamatan jiwa dari. Dalam keadaan kondisi seperti itu, boleh si imam itu menerimakan sakramen orang sakit. Bahkan seandainya ada materi untuk ekaristi, contohnya ada anggur, ada hosti, dalam kondisi di mana tidak ada kemungkinan ada imam yang bisa datang melayani mereka, sang imam ini boleh merayakan ekaristi pada situasi seperti itu. Tentu syaratnya memang tidak gampang, tidak sembarangan kan. Jadi ada situasi di mana gereja tidak mungkin melayani umatnya karena situasi terpencil, di mana situasi terdesak, di mana terisolir, dan ada satu yang sudah pernah dihabiskan, yang kemudian sudah keluar, mungkin sudah ada presentasi, diberi kemungkinan melayangkan sakramen-sakramen untuk kebaikan iman. Jadi dasarnya bukan pada imamnya, tapi untuk kebaikan kesejahteraan iman umat. Itu kenapa? Karena mengambil dari ini imamat Yesus yang kekal. Ini teologi Gereja Katolik. Belum tentu Protestan seperti itu ya. Saya tidak tahu Ortodoks. Tidak sama. Ini contoh. Jadi pribadi Yesus, ajaran tentang Yesus di kitab Ibrani itu atau surat kepada orang Ibrani ini mempunyai tekanan yang kuat kepada kesempurnaan sebenarnya. Kesempurnaan korban Yesus yang sekali untuk selama-lamanya, yang tak perlu diulang-ulang terus, yang walaupun dia sendiri tidak berdosa, dia bisa mengorbankan dirinya untuk keselamatan orang lain, dibedakan dengan imamat kurban pertama, status imamat Yesus yang kekal abadi. Dari situlah kemudian akan datang banyak implikasi, banyak ajaran-ajaran yang mengalir dari hal-hal ini dari surat Ibrani. Tentu ada beberapa lagi ajaran kecil dalam surat Ibrani, tapi ini kurang lebih yang lebih menonjol dari inti surat kepada orang Ibrani. Di mana datang kepenuhan tersebut? Kepenuhannya datang dari sengsara, wafat, dan kebangkitan. Jadi kesempurnaan itu datang ketika Yesus mengorbankan dirinya di sana. Dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan begini, Allah telah berbicara kepada kita dari sejak zaman dahulu, melalui alam, melalui para nabi. Akhirnya Allah mengutus anaknya. Jadi sebagai puncak.
pewahyuan Allah tentang siapa diri Allah. Dan Yesus menggenapi segala janji perjanjian lama, segala kurban, segala status iman. Di puncaknya ialah cara wafat dan kebangkitan sekali untuk selama-lamanya. Ini inti yang pokok dari surat kepada orang Ibrani. Jadi segala kultus kita, liturgi kita, Kristiani kita, hal-hal baru, hal-hal yang menjadi kekuatan, semua ambil dasarnya dari wafat, kematian, sengsara, dua ini sama ini. Sengsara, kematian, dan kebangkitan. Maka Paulus menggunakan kalimat yang singkatkan itu. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pewartaan kami, sia-sialah. Sama. Karena mereka dasarkan pada kematian dan kebangkitan. Itu yang menjadi dasar dari seluruh teologi kekristenan. Seluruh liturgi kita. Dan ini kemudian diharapkan bisa mengubah jadi kebaruan, kepenuhan yang dibawa oleh Yesus dalam dirinya, hidupnya, kurbannya, kebangkitannya, diharapkan kemudian juga mengalir keluar dan mengubah semua. Implikasinya bukan hanya pada diri Yesus, tetapi juga kepada pola hidup dan cara hidup orang-orang Kristen yang baik. Inilah panorama singkat tentang surat kepada orang Ibrani. Kalau saudara-saudari nanti membaca atau mendengarkan bacaan tentang surat orang Ibrani, akan menemukan banyak. Saya sudah berapa bulan, minggu lalu itu dibacakan. Teks ini dalam bacaan pernah dibacakan, sudah lewat bacaannya. Nah, selesai surat kepada orang Ibrani, sekarang kita masuk dalam bagian surat-surat Katolik. Surat-surat Katolik. Surat-surat ini dijadikan satu kumpulan oleh orang sejarah, ahli sejarah gereja namanya Eusebius dari daerah Kaisarea. Dia abad keempat sebagai ahli sejarah gereja mengelompokkan 7 surat dalam suatu kelompok yang namanya surat-surat Katolik. Jangan bayangkan Katolik itu surat yang itu untuk gereja Katolik. Tapi kata Katolik itu artinya universal. Catholicus, bahasa Latin. Umum, universal. Disebut surat-surat Katolik karena surat-surat ini tidak ditujukan khusus kepada satu orang. Misalnya Paulus kan kepada Timotius atau Titus, atau kepada jemaat tertentu, Roma, Efesus, Kolose, Filipi. Tidak. Surat ini tidak ditujukan pada satu orang atau satu gereja khusus. Kalaupun dia menyebut gereja, dia misalnya surat Yakobus. Dari Yakobus kepada 12 suku Israel yang di perantauan. Itu 12 suku Israel di perantauan. Ini tidak ada disebutkan suku khusus. Kadang-kadang memang ada disebut nama. Misalnya surat Yohanes ada menyebut nama, tetapi secara umum 7 surat ini tidak ditujukan kepada pribadi tertentu atau kelompok jemaat tertentu. Maka disebut dengan surat-surat yang bersifat umum, Katolik umum, universal, menyeluruh, umum. Itu pertama. Lalu kedua, arti Katolik itu artinya gereja ini, surat-surat ini diterima oleh gereja-gereja secara umum sebagai surat-surat yang diwahyukan, tulisan-tulisan yang diwahyukan. Jadi diterima oleh gereja-gereja secara umum sebagai tulisan-tulisan kanonik. Jadi arti Katolik itu punya arti tujuan alamat umum, kedua diterima secara umum juga sebagai tulisan kanonik. Itu arti Katolik di sini. Jadi jangan bayangkan, ini untuk gereja Katolik, bukan. Untuk
gereja umum, orang Katolik ya, dalam syahadatnya. Katolik itu artinya bahasa Latin. Mereka ganti dengan bahasa Yunani. Apa itu? Artinya sama, umum. Supaya tidak muncul kata Katolik, mereka ganti dengan kata Yunani. Gereja yang mereka sebut. Itu. Jadi nanti itu sama artinya sebenarnya Katolik itu umum. Tapi supaya tidak muncul nama Katolik di syahadat mereka, maka mereka kata Baik. Nah, jumlah surat ini adalah 7. Kita sudah tahu, yakni Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes dan Yudas. Jadi memakai 4 rasul, 4 nama rasul itu. Masih ingat mengapa urutannya itu 4 begitu? Waktu di awal-awal kan saya waktu menerangkan skema perjanjian baru, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas. Ingat kenapa urutannya begitu? Yo, ini pelajaran setengah tahun yang lalu. Di awal, pelajaran kedua saya sangka. Bukan di kisah para rasul. Mengapa diurutkan mulai dari Yakobus, Petrus, Yohanes? Bukan surat. Surat bagaimana? Kecil sampai yang besar. Oh, 3 Yohanes itu kecil sekali tuh. Itu surat yang paling pendek. Perjanjian baru itu adalah 3 Yohanes. Coba kalian perhatikan sampai kalau dicetak pun dia hanya setengah. Yang lain masih ada lebih sedikit tuh. Soal panjang pendeknya. 3 Yohanes sangat pendek tuh. Itu tulisan yang paling pendek di perjanjian baru 3 Yohanes. 2 Yohanes, kemudian Filemon. Itu urutan-urutan surat-surat yang pendek-pendek itu. 3 Yohanes, 2 Yohanes. Lupa Kenapa urutannya demikian? Ingat surat Galatia, Paulus menulis bahwa ia bertemu dengan tokoh guru gereja. Galatia bab 2 ya. Ayat 7 apa ayat 9? Ayat 10. Saya pergi ke Yerusalem bertemu dengan 3 tokoh guru gereja, yakni Yakobus, Petrus. Berdasarkan apa? Urutan kewibawaan. Yakobus dianggap sebagai nomor 1 karena dialah waktu itu kepala gereja Yerusalem. Kepala gereja Yerusalem yang pertama adalah Yakobus. Yang kedua adalah Petrus sebagai kepala para rasul yang nanti akan menjadi kepala gereja seluruh dunia, tapi bukan di Yerusalem. Nanti ketika dia keluar ke Antioquia, dia sudah mulai di sini. Dia tinggal 7 tahun sebagai kepala gereja dan kemudian tinggal belasan tahun di. Baru ketiga, Yohanes sebagai murid yang dianggap murid paling dekat dengan Yudas. Bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas anak Yakobus atau Yudas Tadius. Nama-nama orang-orang kudus ada di sini semua ini. Ada Timotius, ada Tadius, ada Lukas di sini. Paulus ada di sini. Yohanes, aduh kan itu. Siapa yang namanya di perjanjian baru di sini? Yohanes ya. Cornelius. Ini perwira Romawi ini, bertobatnya. Namanya perjanjian baru. Yang perjanjian lama? Oh, itu bapak gereja itu. Yang perjanjian lama namanya ada nggak di sini sangkut? Daniel misalnya, atau si Esther, Yesaya, orang umumnya kalau saya tidak tahu sih.
saudara-saudara kita di gereja Protestan banyak memakai nama perjanjian lama. Kenapa itu? Iya, kita lebih karena pengaruh tradisi Katolik ambil nama Kudus, berakhir U dan Eus dan A itu kan. Ada sih ambil dari perjanjian baru juga, tapi kebanyakan ambil dari nama orang kudus. Tapi saudara-saudara kita dari gereja Protestan banyak, saya lihat lebih banyak mereka mengambil nama dari perjanjian lama. Nathan, David, Daud, Salomo, Esther, Rebeka, Ribka kan itu. Entah kenapa ya ada kecenderungan begitu. Mungkin mereka lebih biblis daripada kita. Baik, itu hanya intermezzo sedikit. Jadi itu ingat kembali bahwa keurutan itu dibuat berdasarkan kewibawaan para rasul waktu itu. Nah, Yakobus, Petrus, Yohanes dan Yudas. Itu di Galatia bab 2 ya, ayatnya saya ingat persis. Sekitar ayat 10 di situ. Baik. Nah, kita lihat sekarang isi singkat dari setiap surat. Surat Yakobus. Surat Yakobus. Nama Yakobus di sini kemungkinan dikaitkan dengan Yakobus saudara, bukan Yakobus Rasul, karena kita tahu Yakobus Rasul sudah sempat mati dipenggal kepalanya oleh Herodes. Bukan itu yang menjadi tujuan atau menjadi, tapi Yakobus saudara Yesus. Jadi katakanlah kepala gereja perdana di Yerusalem. Kita baca itu dalam Kisah Para Rasul bab 15 itu dalam konsili Yerusalem. Yakobus yang mengambil kata terakhir. Tetapi sebenarnya walaupun mengacu ke sana, bukan dia yang apa? Karena surat ini baru kira-kira lahir di akhir abad pertama. Kata lain, surat ini kemungkinan besar ditulis pada tahun 90-an Masehi. Mereka biasa dulu mengambil nama-nama orang yang punya kewibawaan supaya tulisannya itu bisa disebutkan. Itulah yang modern yang disebut dengan apa dulu? Pakai penasihatnya itu. Ketika orang menulis tetapi dia memakai nama orang lain. Ini kebiasaan normal di abad-abad awal. Normal. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bukan suatu penipuan, tapi memang itu cara mereka. Apa istilahnya itu? Lawan dari plagiat. Kalau plagiat kan kita mengambil tulisan orang lain lalu mengaku nama kita di situ kan. Ini terbalik. Kita menulis tapi kita kasih tulisan kita atas nama orang lain. Terbalik sama sekali dengan plagiat. Ini namanya pseudoepigrafa atau pseudonim, nama yang seolah-olah. Nah, itu pseudo itu artinya seolah-olah, palsu. Jadi nama yang seolah-olah nama dia, pseudonim atau pseudoepigrafa. Epigrafa artinya tulisan, nim nomen. Nah, istilah itu dipakai sebagian dari tulisan kita memang begitu. Nah, sebagian tulisan bentuknya pseudoepigrafa atau pseudonim. Suatu tradisi yang biasa di situ. Supaya apa? Pesannya itu supaya sampai di tempat orang banyak, umat, dengan pesan yang dianggap berwibawa. Jadi mereka menekankan pesan itu sampai, bukan menekankan siapa penulis. Baik. Nah, surat ini nampaknya ditujukan kepada gereja-gereja yang mempunyai latar belakang Yahudi. Maka dia mengutip beberapa teks dari perjanjian lama, terutama dari Taurat. Dengan demikian, kita tahu bahwa memang pembaca surat ini atau gereja yang membaca surat ini kemungkinan besar banyak orang Yahudi atau berasal dari budaya Yahudi yang menjadi orang Kristen. Surat pada surat dari ada beberapa tema utama di surat tersebut. Yang pertama ialah jemaat
diharap untuk bukan menjadi pendengar yang pasif, tapi aktif atas firman Allah, sabda Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar, sudah itu melupakan, tapi mendengarkan dan melaksanakan. Itu pertama. Kedua, tema yang kedua yang kita tahu, saya yakin kita semua masih hafal, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, ini bab 2 ayat 14 sampai dengan 26. Yakobus bab 2 itu terkenal. Jadi di sini Yakobus menjelaskan bahwa iman bukan sekedar percaya kepada Yesus begitu saja, tapi percaya yang dilaksanakan dalam tindakan. Kalau tidak, iman itu akan mati. Nah, mengapa Yakobus menekankan hal ini dalam bab 2? Karena sebagian besar orang Kristen, bukan besar, sebagian orang Kristen pelan-pelan melupakan konteks isi surat Paulus. Apa yang diceritakan surat Paulus dalam Galatia dan Roma? Ini yang sering menjadi pertentangan antara beberapa teolog Protestan dengan Katolik juga ya. Apa yang dikatakan dalam surat Galatia? Bab 2 ayat 16 dan seterusnya itu. Yang kemudian diulang lagi dalam surat Roma 3. Kita dibenarkan bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan Taurat, tetapi karena iman akan Yesus. Kan itu. Nah, surat Paulus ini kepada umat di Galatia dan diulang lagi kepada jemaat di Roma ini mempunyai konteks yang berbeda dengan apa yang terjadi pada akibat pertama. Orang melepaskan konteksnya. Oh, kalau gitu kita cukup percaya pada Yesus, kita sudah dibenarkan. Kita tidak usah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Karena cukup percaya pada Yesus, sudah selamat. Padahal tulisan Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada umat di Galatia itu punya latar belakang khusus. Apa itu? Waktu itu orang-orang Kristen berbudaya Yunani dari luar Israel paksa, ada petik oleh orang-orang Kristen yang berbudaya Yahudi supaya mereka itu disunat. Mereka harus ikut aturan makanan halal haram. Mereka harus ikut segala pesta adat orang Yahudi. Barulah mereka akan dianggap diselamatkan oleh. Padahal hal itu tidak sejalan atau tidak ada dalam budaya orang-orang berbudaya Yunani sana kan itu. Mereka bebas makan apa saja kan itu. Mereka juga tidak perlu disunat. Nah, Paulus kemudian menulis pada orang-orang Galatia. Juga kepada orang di Roma kan. Di Roma kan jemaatnya itu kosmopolitan kan itu. Bukan jemaat Yahudi saja, kosmopolitan lah Roma. Ibu kota Roma apalagi, pemerintahan Roma. Jadi Paulus mengatakan ini sebenarnya. Kita diselamatkan karena percaya pada Yesus sebagai penyelamat, bukan karena melakukan perbuatan-perbuatan Taurat. Yang itu maksudnya perbuatan Taurat. Harus sunat, harus ikut makanan halal dan haram daftarnya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini gitu. Pesta ini harus membuat korban ini. Kemudian kalau misalnya ada macam-macam 615 aturan, perintah dan larangan dalam hukum Taurat. Itu yang mau dipaksakan kepada orang-orang Kristen yang berasal dari itu tidak cocok mereka. Itu yang maksud oleh Paulus dengan perbuatan-perbuatan Taurat. Bukan maksud Paulus tidak perlu berbuat baik, sama sekali bukan. Nah ini. Jadi kata perbuatan Taurat situ sering disalah mengerti oleh orang-orang yang membaca surat Galatia dan Roma lepas dari situasi apa yang sedang dihadapi oleh jemaat. Nah, setelah lihat Paulus menulis surat kepada orang Galatia itu tahun 50-an. Kepada orang di Roma juga tahun 50-an, sebelum dia dibawa sampai ke Roma.
Dia kirim dulu suratnya, menjelaskan posisi. Nah, surat Yakobus ditulis tahun 90-an. Sudah ada berapa puluh waktu selang waktunya? 40 tahun kan? Nah, 40 tahun ini membuat orang Kristen di dunia yang jauh dari Galatia dan jauh dari Roma lepaskan konteks surat Paulus itu. Mereka itu tidak berpikir lagi Paulus menulis dalam situasi seperti itu. Oh, Paulus mengatakan cukup percaya pada Yesus, selamat kita. Tidak usah kita melakukan perbuatan Taurat, tak usah kita repot berbuat baik. Kenapa? Tidak perlu. Cukup percaya pada Yesus. Ini yang dilawan oleh Yakobus. Pendapat ini, ajaran ini yang salah mengerti tulisan Paulus. Maka Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah, itu latar belakang mengapa Yakobus membuat bab 2 itu, teks itu. Karena banyak orang pada saat itu setelah Paulus meninggal, setelah 40 tahun surat itu dikirimkan, salah mengerti maksud Paulus. Itu namanya Paulinisme. Suatu ajaran tentang teologi Paulus, tetapi yang ternyata tidak selalu sejalan dengan maksud Paulus. Jadi, penulis surat ini melihat bahwa banyak orang Kristen sudah mulai condong, salah mengerti, mereka hidup hanya mengatakan dirinya percaya pada Yesus tetapi tidak mempraktikkan imannya, maka dia katakan dalam suratnya, iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong, hampa. Dia menegaskan ulang sebenarnya maksud Paulus. Kenapa? Menurut Paulus, iman yang benar adalah iman kepada Yesus yang benar adalah iman. Ayo, saya pernah membacakannya itu. Surat Galatia lagi. Bab 5. Kita buka lagi. Supaya sekali-sekali kita memutar kembali. Galatia bab 5. Nah, ini TB2 ya. Sudah di tangan saya. Terjemahan baru yang kedua. Ini agak istimewa covernya, karena ini untuk para anggota penerjemah dulu. Yang baru itu, yang untuk umat itu yang edisi biasa, yang seperti plastik itu. Warna biru. Ini agak istimewa kami. Hanya sayang, saya kurang suka ukurannya, terlalu kecil untuk saya. Ini usia mata hampir 60 sudah agak susah membaca ini. Maunya yang edisi lebih besar seperti ini kan. Lebih enak lah. Itu dia. Sayang, tapi nggak apa-apa lah. Ini hadiah untuk kami kok. Oke, Galatia. Saya lihat dulu apakah teksnya beda tidak dengan nanti tanggal 8 Mei ada rencana sosialisasi dan peluncuran TB2 di Pontianak. 8 Mei. Tapi saya tidak bisa ikut karena saya di Sibolga. Dari Gereja Katolik saya sudah minta Pastor Arsen, Ketua Komisi Kitab Suci, untuk ikut di situ. Oke, Galatia bab 5. Coba lihat apa dikatakan Paulus tentang iman. Bab 5 ayat 6. Coba baca. Ada ketemu? Coba baca quote-quote satu. Nah, itulah iman sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus. Bukan soal sunat atau tidak sunat, apakah ikut halal atau haram, itu yang paling penting. Tapi bagaimana kamu beriman dan ditampakkan dalam, artinya apa? Ditampakkan dalam perbuatan, dalam hidup. Jadi iman menurut Paulus bukan iman yang tidak ada perbuatan kasih. Itu harus tampak bekerja oleh kasih. Barulah itu iman yang benar pada
Jadi kalau kita baca surat Yakobus, sebenarnya dia sejalan dengan surat Paulus. Sama-sama mengartikan yang sama. Iman harus bekerja dalam kebaikan. Barulah itu namanya percaya Yesus adalah penyelamat. Sebab apa? Sebab setan pun percaya Yesus penyelamat kok. Setan pun percaya Yesus anak Allah kok. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Kan itu dalam Injil itu keluar terus ungkapan Yesus. Mengapa kau datang kepada aku? Tapi mereka tidak percaya Yesus dalam arti melakukan mengikuti Yesus. Tapi mereka hanya percaya dalam kepalanya. Oh, mereka tahu itu Yesus adalah kami. Itu yang ditekankan oleh surat Yakobus. Hati-hati jangan mengartikan kata percaya pada Yesus hanya sekedar ini. Tapi harus nampak dalam, barulah sungguh itu orang yang beriman. Iman tak bisa pernah dilepaskan dari perbuatan baik. Lalu yang ketiga, surat Yakobus adalah surat yang sangat menekankan keadilan. Dia berbicara banyak tentang orang miskin, orang kaya, hakim yang adil, perlakuan yang baik kepada semua orang, mengadili dengan tidak memandang muka, baik orang miskin, orang kaya harus keadili dengan adil. Tidak boleh memandang muka. Jadi surat Yakobus itu surat yang sangat berbau keadilan sosial. Banyak bicara tentang hidup sehari-hari. Dalam seluruh surat Yakobus itu nampak. Dalam konteks perlakuan kepada orang miskin, pada orang kaya itu nampak. Dalam konteks bagaimana mengadili orang miskin, orang kaya juga nampak. Ini surat Yakobus. Jadi 3 tema utama bisa kita temukan di dalam surat Yakobus. Yang 5 bab tersebut. Tidak panjang. Lalu kemudian juga satu bab khusus atau satu tulisan khusus tentang sakramen beberapa orang sakit. Ada bagian bab 5 itu. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, panggillah tua-tua jemaat supaya datang, mengoleskan, mendoakan dia dan mengoleskan minyak. Doa yang disampaikan dalam iman akan membantu orang itu sembuh. Dan kalau dia berdosa, ini bagian dari teks yang menjadi dasar dari sakramen beberapa orang sakit dari gereja Katolik. Itu di surat Yakobus bab 5. Baik, inilah beberapa panorama singkat tentang surat Yakobus. Lalu surat 1 dan 2 Petrus. Ini mengambil kewibawaan nama Petrus. Jelas bukan dari Rasul Petrus yang sudah meninggal tahun 60-an yang disalibkan. Karena ini surat juga yang datang pada akhir abad pertama. Antara 90 sampai dengan tahun 100 Masehi. Ditujukan kepada orang-orang Kristen di benua Asia Kecil. Asia Kecil itu kira-kira daerah Turki sekarang. Itulah Asia Kecil dulu namanya. Asia Minor. Jadi kalau kita lihat sekarang peta dunia yang modern itu, kira-kira daerah Turki dan Syria campur. Jadi waktu itu gereja nampak sebagai gereja yang kecil, kondisi minoritas, kelompok yang terancam bahaya oleh agama-agama lain dan juga dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Situasi yang ada pada saat 1 dan 2 Petrus ditulis. Maka surat ini sangat banyak berbicara tentang penganiayaan. Terutama 1 Petrus. Bicara banyak tentang penganiayaan. Umat Kristiani diharap bertahan dalam penganiayaan. Kenapa? Karena kita itu melengkapi penderitaan Yesus dalam diri kita. Melalui penganiayaan dan ketabahan kita untuk menderita, kita justru menampakkan diri sebagai semua orang jemaat Kristiani yang sejati. Karena kita untuk menderita seperti Yesus dulu menderita. Memang tujuan surat ini terutama menguatkan, meneguhkan gereja yang sedang menderita di akhir abad pertama. Jadi ini kemungkinan
gereja yang sedang menderita di bawah penganiayaan Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus itu kaisar yang berkuasa di akhir abad pertama, yang dianggap sebagai reinkarnasi Kaisar Nero. Kaisar Nero kan yang memerintah pada zaman Petrus dan Paulus dihukum mati tahun 60. Nah, Domitianus ini sepertinya penjelmaannya itu. Penjelmaan kekejamannya. Maka mereka sering menyebut reinkarnasi. Setelah itu dipakai ya, reinkarnasi. Bukan artinya bahwa dia lahir kembali, tapi kekejaman dari Nero ditampakkan kembali oleh Domitianus. Di akhir abad pertama, yang memerintah tahun 90 sampai tahun 100 di Roma. Jadi karena itu tema surat 1-2 Petrus memang memberikan pengharapan, keteguhan iman, dan melihat makna di balik penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Supaya mereka mempunyai cara pandang lebih positif. Bukan putus harapan, kecewa, menderita, murtad, tetapi justru mereka lebih kuat, lebih teguh. Dan tanda petik bisa bergembira juga di dalam kesulitan yang mereka alami. Kenapa? Kita dipercaya, kita dianggap layak untuk menderita bersama dengan Yesus. Seperti Petrus dan para rasul di abad. Nanti kita akan sering dengarkan dalam bacaan-bacaan Paskah ini. Petrus, rasul, mereka ditangkap, mereka justru merasa bergembira. Kenapa? Sekarang kami dianggap layak untuk menderita bersama dengan Yesus. Apalagi Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali itu. Seperti dia merasa bisalah jalan untuk menghapus dosanya itu. Besarnya. Itu satu. Yang kedua, akhir abad pertama dan permulaan abad kedua adalah zaman di mana ajaran sesat muncul. Macam-macam. Misalnya apa? Gnosis. Apa itu gnosis? Yesus dianggap lebih mulia kedudukannya sebagai putra Allah daripada Yesus manusia. Itu. Jadi direndahkan Yesus manusianya itu dibanding dengan Yesus putra Allahnya. Jadi cara hidup Yesus manusia itu tidak punya makna orang Kristen. Nanti itu muncul dalam surat-surat Yakobus, 1, 2, 3 Yohanes. Itu nanti cara gnosis. Nah, itu juga muncul di gereja di mana surat 1, 2 Petrus dikirim. Lalu itu juga muncul ajaran lain lagi. Apa itu? Membedakan antara rohani dan jasmani. Doketisme. Kiamat akan segera muncul. Jadi banyak ajaran yang menakut-nakuti orang-orang Kristen saat itu. Dan inilah surat 1-2 Petrus mengawaskan mereka. Hati-hati terhadap para nabi palsu ini. Dan disitulah dalam surat 1 Petrus juga kita, atau 2 Petrus kita lihat bagaimana suatu tulisan itu atau suatu ajaran dianggap datang dari Tuhan. Tulisan itu harus memenuhi syarat-syarat seperti ini. Misalnya kanon, syarat kanon itu kan muncul dalam surat Petrus tuh. Kita lihat bahwa tulisan-tulisan itu tidak bisa ditafsirkan ke hati. Itu ada dalam Petrus, surat Petrus, 2 Petrus kah kalau salah ya? Sebentar. 2 Petrus. Ini dia nih 2 Petrus bab 1 nih. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini kenapa muncul di sini? Karena banyak muncul nabi-nabi palsu itu yang mengajar ajaran-ajaran sesat. Menafsirkan kitab suci dengan sesuka hati mereka. Maka penulis 2 Petrus mengatakan yang jelas, tulisan kitab suci tidak boleh ditafsirkan sesuka hati berkehendak manusia. Karena tulisan itu datang dari Roh Kudus. Jadi orang-orang menulis teks itu berdasarkan dorongan Roh Kudus.
itu menghadapi ini ajaran-ajaran sesat yang tentang kiamat, tentang Lucifer dan seterusnya, malaikat Mikael, dan ini muncul macam di sini. Menarik. Maka yang ketiga pasti terkait dengan yang pertama, orang-orang Kristen berhadapan dengan musuh-musuh yang datang, baik musuh orang Romawi maupun pengajar-pengajar sesat dari kalangan kita sendiri, kalangan orang Kristiani sendiri, mengajar ajaran sesat. Kita harus berani menjadi saksi Kristiani yang benar. Sekalipun dianiaya, diancam, takut-takuti, maka kita justru memperlihatkan kekristenan kita, kepercayaan kita melalui kesanggupan kita untuk menderita, bersikap teguh pada ajaran yang benar. Mampu bertahan dalam penderitaan demi. Nah, inilah surat 1-2 Petrus. Kurang lebih isi umumnya. Lalu sekarang kita lihat surat, ini 2 Petrus kurang lebih sama. Lalu surat Yudas. Surat Yudas Tadius ini sama, ini semua surat yang datang pada akhir abad pertama ini. Ini lebih dahulu dari 2 Petrus. Sampai 2 Petrus mengambil surat Yudas. Kalau nanti kalian membaca surat Yudas, lalu baca 2 Petrus, akan dilihat seperti tulisan yang sama. Akan dilihat seperti tulisan yang sama. Hanya 2 Petrus lebih panjang. Jadi nampaknya 2 Petrus itu mengambil surat Yudas, dikembangkannya sedikit. Jadi patokan dari surat 2 Petrus nampaknya surat Yudas. Nah, siapa penulisnya kita juga tidak tahu. Ada yang bertanya, mungkinkah? Ya, mungkinkan salah satu itu. Apakah dia ada hubungan dengan Yudas Tadeus? Yudas anak Yakobus? Hanya dugaan. Mengapa dia bernama Yudas? Apakah dia mau mengabadikan nama gurunya itu, rasul itu? Kita tidak tahu. Nah, seperti 2 Petrus yang berkutat melawan ajaran sesat, ini juga inti dari surat Yudas yang datang dengan pengawasan hati-hati bahwa ada muncul banyak nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan orang banyak. Kalau kita lihat buka surat Yudas sebentar. Ini lucu ya. Nah, ini kan surat Yudas bicara, sebentar. Di belakang. Nah, ini hukuman atas guru-guru palsu. Jadi dia mengawaskan akan munculnya orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak seperti dipercayai oleh para pengajar-pengajar asli. Lalu kemudian juga dia mengawaskan mereka yang mengikuti orang-orang yang mengajar ajaran sesat tersebut. Celakalah mereka karena telah mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan demi imbalan menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dia mengambil nama-nama perjanjian lama ini. Orang-orang yang melawan iman kepada Allah yang benar. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Adapun kamu, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh Rasul-Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu, kebisikan, kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Baik, ini tema dari surat Yudas, berhadapan dengan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang menyesatkan ajaran-ajaran para rasul. Jadi dia berusaha untuk memperteguh iman orang Kristen.
Surat ini sangat sederhana sebenarnya. Tujuannya memperteguh orang Kristen dan melawan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, karena itu pada akhirnya dia katakan kita bisa melawan mereka kalau kita mampu membuat hidup kita selaras dengan iman kita. Pengakuan iman kita harus nampak dalam kehidupan kita. Menyelaraskan antara kata dan... Jadi surat yang singkat ini memang tidak banyak berbicara tentang teologi yang tinggi, tapi lebih pada mengawaskan ajaran sesat, memperteguh iman, dan menguatkan orang-orang Kristen supaya tetap hidup selaras antara kata dan karya. Lalu 1, 2, 3 Yohanes. Kita tidak tahu persis surat ini lahir, tapi kemungkinan besar ini mungkin ada hubungan dengan sekolah Yohanes. Dan tradisi Yohanes itu hidup di kota Efesus. Siapa yang sudah pernah ke daerah? Ada situ gereja, ya Basilika Santo Yohanes. Dipercaya bahwa Yohanes dikubur di situ, dalam altar di bawah. Dan di situ ada juga rumah Maria, dekat dengan Basilika itu, kota Efesus. Kenapa ada rumah Maria? Karena ini tradisi Injil Yohanes itu. Ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu mengambil Maria dan tinggal bersama dengan dia. Dan karena dipercaya Rasul Yohanes pernah berkarya di Efesus dan mungkin meninggal di sana, maka kemungkinan juga Maria pernah tinggal bersama dengan Yohanes. Maka di situ ada satu ziarah namanya Rumah Maria. Jadi ada yang mengatakan Maria meninggal. Tapi tradisi gereja Yerusalem mengatakan Maria meninggal di Yerusalem. Ada kuburnya di sana. Jadi terserahlah. Ini siapa yang menjadi tempat pemakaman Maria. Nanti kita tanyalah kalau kita ketemu Maria nanti. Masuk surga, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan lah kan itu. Namanya juga kita percaya kan akan adanya kehidupan kekal kan, bangkit kan. Walaupun tidak bisa langsung masuk surga, sekurang-kurangnya api pencurian lah ya. Jadi masih bisa didoakan Pak Atong. Baik. Nah, kemungkinan di Efesus, kemungkinan. Jadi 3 surat ini mungkin lahir di sana. Dianggap sebagai tempat di mana Rasul Yohanes atau sekolah tradisi Yohanes ada di situ. Nah, ketiga surat ini berbicara banyak tentang ajaran gnosis tadi. Tadi saya sudah singgung, yang membuat sekolah Yohanes ini terpecah. Komunitas Yohanes ini terpecah. Ada kelompok yang kemudian mengikuti ajaran seperti tadi, lebih mengistimewakan Yesus ilahi daripada Yesus Yahwi. Lalu karena itu juga akibatnya mereka lebih menekankan iman kepada Yesus dalam arti ini, kepercayaan pada Yesus supaya selamat, tanpa terlalu mementingkan perbuatan baik. Kenapa? Yesus duniawi tidak begitu penting untuk mereka. Yesus duniawi lahir hanya sekedar memenuhi syarat. Kira-kira memenuhi syarat apa yang telah diramalkan dalam perjanjian lama. Tapi perbuatan Yesus duniawi, pengorbanannya itu tidak terlalu penting. Lebih penting adalah Yesus ilahi tadi. Nah sebentar, karena itulah penulis surat Yohanes, saya ambil dulu yang edisi TB1 supaya kita lihat ya kalimatnya. Kalau saya baca yang TB2 mungkin ada sedikit berbeda. Penulis surat 1 Yohanes itu menekankan bahwa Yesus duniawi itu sangat-sangat bermakna dan sangat penting untuk keselamatan manusia. Maka dia pakai kalimat ini. Coba kita baca dengan baik. Mengapa dia mulai dengan kalimat ini? Ini menarik nih. Saya baca pelan-pelan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan,
yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa maksudnya itu? Ini tentang Yesus yang hidup, yang berbicara, yang mereka dengar, yang kami raba dengan tangan ketika dia masih hidup bersama kami, yang kami lihat dengan mata kami sendiri. Bukan ide tentang Yesus anak Allah yang dulu. Oke, kita boleh percaya Yesus adalah anak Allah, benar. Tetapi Yesus anak Allah itu sekarang hadir sebagai manusia, di mana kami lihat dengan mata kami raba dengan tangan kami dengar ketika dia berbicara. Itulah yang kami dan kami wartakan kepada kamu. Jadi penulis 1, 2, 3 Yohanes ini mau menekankan, melawan ajaran-ajaran dari para guru-guru palsu atau penyusup-penyusup itu yang terlalu menekankan Yesus ilahi sehingga melupakan Yesus duniawi. Tidak. Yesus yang lahir di Nazaret, yang besar sebagai anak Yusuf dan Maria, yang adalah tukang kayu, yang mengajar di pantai, mengajar di gunung dan seterusnya. Inilah firman Allah yang menebus kita. Jadi penulis surat 1, 2, 3 Yohanes itu benar-benar mau menekankan bahwa jangan menjadi berat sebelah. Seolah-olah Yesus dari Nazaret, Yesus yang lahir itu tidak punya peran penting dalam penyelamatan manusia. Dia lahir memang sebagai kehendak pembunuhan kehendak Allah, tetapi mempunyai seluruh makna penebusan dalam hidupnya. Jadi apa yang dibuat oleh Yesus itu yang harus kamu ikuti. Apa yang dikerjakan Yesus itu juga yang harus kamu kerjakan. Ini sebenarnya tema di dalam surat 1, 2, 3 Yohanes. Pertentangan antara Yesus ilahi dan Yesus manusiawi. Yang satu menekankan istimewa, yang lain melupakan yang satu. Dan penulis 1, 2 Yohanes mau menyeimbangkan itu. Jangan membeda-bedakan antara Yesus ilahi dan Yesus manusiawi. Jangan terlalu menekankan spiritualisme, sehingga lupa kita pada hal-hal yang harus dibuat dalam hidup sehari-hari. Kita baca, maka di sini ditekankan dalam surat 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Kalau kamu tidak mencintai saudaramu yang bisa kamu lihat, maka kamu berbohong. Walaupun kamu mengakui Allah adalah kasih, saya mencintai Allah, tapi kalau kamu membenci sesama manusia, kamu membuat Allah jadi pembohong. Jadi cinta persaudaraan, hidup sebagai orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang saling mengasihi. Bukan orang-orang yang hanya berdoa tetapi tidak praktekkan doanya dalam hidupnya, bahkan bertentangan doanya dengan pengakuannya Yesus adalah anak Allah. Jadi sebenarnya 1, 2, 3 Yohanes ini banyak berbicara tentang hal tersebut. Jadi dia melawan ini tadi, merendahkan kemanusiaan Yesus, mengidealkan terlalu tinggi keilahian, sampai melupakan bahwa Yesus manusiawi itu sungguh-sungguh harus diikuti juga. Jadi ada bahaya orang Kristen berilusi bahwa ia sudah sempurna dalam hidupnya kalau mengaku Yesus sebagai Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan. Disinilah kita diselamatkan. Kalau kita percaya Yesus anak Allah, kita sudah diselamatkan. Kalau kita dibaptis, kita sudah diselamatkan. Iya benar, tetapi mempunyai konsekuensi. Dibaptis berarti harus menjalankan dampak dari baptisan. Hidup yang benar sebagai orang-orang yang dibaptis. Bukan hanya sekedar dibaptis itu. Hidup yang benar sebagai orang-orang yang dibaptis. Jadi orang Kristen harus membuktikan status mereka sebagai anak-anak Allah dengan saling mengasihi. Jadi, bab 4, bab 5 itu bicara banyak tentang kasih. 1 Yohanes. Ini kenapa? Karena ketika orang terlalu menekankan tadi Yesus anak manusia, mereka lupa mempraktikkan hidup kasih di antara. Mereka menekankan iman kepada Yesus ilahi telah menyelamatkan kita. Titik. Tidak. Inilah pengawasan kepada nabi-nabi palsu.
Lalu di imamat Yesus sekali lagi ditekankan sebagai penjaga kebenaran. Imamat dalam arti yang datang sebagai imam, yang juga mengajar orang untuk melaksanakan ajarannya sebagai guru yang harus dipercaya. Dan itu kapan Yesus mengajar sebagai guru percaya? Dunia. Bukan waktu Yesus di atas sana bersama Allah, tapi ketika dia di dunia, dia mempraktekkan apa yang telah didengarnya dari Bapaknya. Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya di dunia. Dalam Injil Yohanes kita bacakan, apa yang kamu dengar itu berasal dari Bapakku, bukan dari aku. Apa yang kulakukan bukan dari kehendakku sendiri, tapi kehendak Dia yang mengutus. Jadi manusia yang percaya pada Yesus, murid-murid Yesus juga harus melakukan seperti apa yang Yesus lakukan di dunia ini. Itulah baru menjadi anak-anak Allah yang benar. Baik, saudara-saudari, inilah sekilas lintas dari surat-surat Katolik dan surat-surat kepada orang. Ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya cukup banyak waktu. Silakan moderator. Ada ya pertanyaan dalam grup? Pertanyaan dalam grup ada banyak, ada 8. Ah, ya kah? Apa mau? Sebentar sini dulu. Baru nanti dalam grup ya. Ini ada banyak. Oh iya kah? Oke. Baik, terima kasih Pastor Paulus Tony pengajarannya yang semakin menambah wawasan kita tentang, terutama tentang ini, surat-surat Katolik dan surat Ibrani, yang semakin mengenal juga ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, kini saatnya untuk sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan. Ya, Pak. Malam, Pastor. Saya ingin menanyakan tentang surat Ibrani bab 7, itu tentang Kristus dan Melkisedek. Juga terkait di Kejadian bab 14 ayat 17 kan ada juga dibahas tentang Melkisedek. Tadi Pastor bilang Melkisedek itu mengacu di perjanjian barunya Kristus. Tapi di Ibrani itu kan dibilang bahwa dia tidak berbapa dan tidak beribu. Sementara Yesus yang secara manusiawi kan punya ibu. Ya. Jadi sebenarnya perbedaan prinsip Melkisedek dengan Kristus dan persamaannya itu di mana dan bagaimana kita memandangnya dari sisi Katolik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, terlepas dari itu saya ingin menanyakan tentang pandangan Katolik mengenai orang-orang yang diangkat ke surga. Salah satunya kan Bunda Maria ya Petrus. Bunda Maria, Elia, dan Henok. Apakah hanya 3 orang itu saja? Mungkin di luar konteks ini ya. Terima kasih, Pastor. Baik, saya langsung jawab. Tentang Melkisedek dikatakan tidak beranak dan tidak berayah dan tidak beribu kan itu. Lalu Yesus kita tahu punya dan Bapak pengasuh. Bapak aslinya itu Roh Kudus. Jadi saya pikir bukan di situ yang mau ditekankan dalam perbandingan surat Ibrani dan Kejadian, tapi lebih pada kekekalannya. Kekekalannya, bahwa Yesus sudah ada sejak dari awal, sejak dunia diciptakan dia sudah ada. Karena Allah menciptakan menurut melalui firman-Nya. Dan firman itu kemudian lahir dalam diri sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus. Jadi itu bagian dari kodrat ilahi kekekalannya, itu yang mau dibandingkan sebenarnya. Bukan soal Bapa dan Ibu. Lalu soal dalam kitab suci memang disebutkan ada orang-orang yang diangkat naik ke surga kan itu. Nah, dipercaya juga Maria itu diangkat naik ke surga berdasarkan kesaksian para rasul. Kenapa? Tahun 400-an seorang uskup Yerusalem pernah menulis suatu catatan singkat apa yang terjadi setelah Maria meninggal di Yerusalem ya. Dikatakan oleh uskup tersebut, para rasul menguburkan Maria di makamnya, lalu beberapa saat kemudian, maksudnya beberapa hari mungkin ya, saat di situ. Saya tahu persis apakah lama, tapi mungkin masih sangat singkat lah. Beberapa saat kemudian
Mereka mencoba untuk menggali kembali makam. Jenazah Maria sudah tidak ada. Dan karena itulah para rasul percaya bahwa Yesus utus malaikat-malaikat untuk membangkitkan Maria. Supaya tubuhnya yang kudus itu, yang pernah mengandung diri itu, jangan pernah sampai rusak oleh cacing. Meninggal. Bukan langsung diangkat, dia meninggal. Dalam bagi mereka yang pernah ke Yerusalem ada 2 tempat Maria itu. Satu tempat di dekat Getsemani yang sekarang dijaga oleh gereja Ortodoks. Dikatakan disitulah makam Maria. Lalu satu tempat di daerah Bukit Sion, daerah tembok, di dalam tembok. Kalau yang Getsemani itu di luar tembok. Kalau Bukit Sion di dalam tembok. Di situ gereja yang diurus oleh Fransiskan. Katanya Maria itu tidur, dormitorio, maksudnya meninggal di sana. Ada situ dibuat juga macam patung Maria yang sedang tidur dalam kapel yang sekarang dikelola oleh Fransiskan OFM di situ. Jadi orang menafsirkan mungkin Maria itu meninggal di Bukit Sion, kemudian dikuburkan di Getsemani itu, dekat Getsemani, dan kemudian Yesus bersama para malaikat datang untuk membangkitkan Maria dengan jiwa raganya ke itu. Itu yang kita tahu dari kesaksian. Karena dalam kitab suci tidak disebutkan kan bahwa Yesus bagaimana tentang Maria meninggal, tapi ini kesaksian dari para rasul, kesaksian dari jemaat perdana. Kita tahu bahwa kesaksian perdana itu ada kesaksian yang saksi-saksi pertama itu. Lalu tentang Henoh dan Elia, memang diceritakan dalam Perjanjian Lama, keduanya itu diangkat tanpa melalui kematian. Kita tidak tahu persis apakah itu sebagai suatu cerita apa adanya atau cerita penglihatan, simbol. Kitab suci itu berbicara banyak tentang simbol. Seperti kitab Wahyu berbicara banyak tentang simbol. Daniel bicara tentang banyak simbol. Jadi kita bisa melihat itu sebagai suatu peristiwa nyata atau suatu simbol bahwa kedua orang ini memang mempunyai kedudukan istimewa. Kenapa? Karena Elia akan tampil sebagai pendamping pada saat pengadilan terakhir. Dalam tradisi Yahudi begitu. Pada saat Allah mengadili orang-orang di dunia ini pada pengadilan terakhir, ketika dunia kiamat, maka Allah akan didampingi oleh Elia dan anak manusia. Jadi karena itu jangan heran terhadap Elia ada banyak cerita yang unik. Karena dia punya status istimewa. Ya, baik. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu. Oh, ya. Terima kasih Romo, selamat malam. Jadi begini Romo, kalau kita melihat surat Yohanes yang pertama, di bab 2 tentang antikristus. Jadi kalau dibicarakan di sana berarti antikristus itu ada sebenarnya berasal dari lingkungan. Nah, ada 2 versi kalau kita baca nanti. Ada yang dikatakan antikristus itu memang internal, tapi juga ada antikristus yang memang bukan dari kalangan gereja. Ini dalam perjalanan waktu banyak versi ini. Jadi kita juga bingungnya antikristus apakah benar-benar dia benar-benar menolak Kristus secara utuh sebagai manusia dan Tuhan dalam. Nah, saya sebenarnya mau bertanya begini Romo. Surat ini muncul, ini sebenarnya pada masa siapa? Kondisi orang Kristen yang bagaimana? Sehingga ini bisa, ini kan artinya berbicara mengenai masa pada waktu itu. Sedangkan di sini tidak dikatakan. Sehingga kita ini kadang-kadang bagaimana ini maksud dengan antikristus sebenarnya? Memang ada penjelasan di belakangnya yang menghujat ya, yang tidak mengakui Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau internal artinya kan dia mengakui. Terima kasih Romo. Baik, jadi sebenarnya kalau mau diterangkan lebih panjang
atau kelompok Yohanes. Begini, agak panjang nih. Ini harus dikaitkan dengan Injil Yohanes. Ada komunitas Yohanes yang merasa diri mempunyai pemahaman Yesus yang lebih baik dari komunitas Kristiani lainnya. Nah, komunitas Yohanes ini mempunyai pemahaman yang tentang Yesus yang lebih tinggi. Dan mereka mempunyai kebanggaan terhadap itu. Kenapa? Karena contohnya, kelompok-kelompok komunitas Kristiani lain mengerti Yesus sebagai anak Allah pada saat Yesus sudah lahir sebagai manusia. Contoh, Markus. Kapan Yesus diakui sebagai anak Allah? Waktu Yesus dibaptis. Inilah putraku yang terkasih. Kapan komunitas Kristiani Lukas dan Matius menyadari Yesus sebagai anak Allah? Waktu dikandung. Anak yang dalam kandungan itu adalah anak yang berasal dari anak Allah. Dia akan disebut Mesias Yesus. Sementara komunitas tempat lahirnya Injil Yohanes sudah menyadari Yesus adalah Allah sejak dunia diciptakan. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi komunitas ini mempunyai kebanggaan bahwa kami sudah lebih tahu tentang siapa Yesus dibanding dengan komunitas Kristen lainnya, tradisi rasul-rasul lainnya. Itu yang mereka banggakan sebenarnya sebagai komunitas Kristiani. Kami mempunyai pemahaman jauh lebih dalam daripada kalian. Dengan berjalannya waktu, ini berjalan seiring ya, komunitas Yohanes ini, yang komunitas Kristen lainnya ini, berjalan seiring, masuk juga banyak unsur-unsur lain dalam komunitas Yohanes, komunitas orang Samaria, maka muncullah bab 4 itu. Mengapa ada kelompok perempuan Samaria dan orang kota Samaria itu masuk ke dalam murid-murid Yesus? Itu menunjukkan sebenarnya sejarah komunitas Yohanes. Bahwa yang ikut dalam komunitas Yohanes ini makin banyak nih. Selain orang Yahudi asli, kemudian juga muncul kelompok yang luar Samaria juga masuk. Kelompok Yunani juga masuk. Nah, kelompok ini makin berkembang. Dan apa yang terjadi? Ketika makin berkembang dan setelah pendirinya itu meninggal, kapan pendirinya meninggal? Bacalah Yohanes bab 21. Di situ dikatakan bahwa kamu tak usah pusing, apakah dia hidup atau mati itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, kata Yesus kepada Petrus, ikutilah aku. Yohanes 21 menunjukkan bahwa sebenarnya pendiri komunitas Yohanes sudah meninggal. Ketika pendirinya meninggal, kita tahu kan, ini terjadi di mana saja. Bukan hanya komunitas rohani, jasmani, bisnis juga semua sama. Semakin jauh dari pendiri pertama, semakin banyak anggota masuk, apa yang terjadi? Kemungkinan besar, maksud asli, motivasi asli, tujuan asli dari pendiri akan kabur. Tak usah jauh-jauh, lihatlah Kapusin, OFM konventual. Mengapa ada 3? Fransiskus hidup saja sudah muncul 2 aliran. Waktu Fransiskus Assisi hidup saja sudah muncul 2 aliran yang menafsirkan kehendak Fransiskus. Apalagi setelah dia meninggal. Dia terpisah jadi 2 ordo, OFM konventual dan OFM. Nah, setelah 200 tahun datang Kapusin, 3. Sama terjadi dengan komunitas Yohanes. Jadi ketika pendirinya meninggal, teologinya itu makin berkembang, makin banyak masuk ide-ide baru. Ini akhirnya pelan-pelan membuat ajaran asli, pemahaman asli tentang siapa Yesus tidak terdistorsi, kabur. Dan rasa bangga tadi ini, rasa bangga bahwa kami kelompok yang mempunyai lebih dalam pemahaman tentang Yesus, membawa mereka kepada suatu pemahaman yang melebihi dari maksud dari pendiri komunitas Yohanes. Apa itu? Mereka menempatkan Yesus yang lebih ilahi dari Yesus itu. Maka
penulis, artinya kelompok yang masih tersisa ini, mencoba mempertahankan kembali ajaran dari penulis atau pendiri komunitas Yohanes tersebut. Bukan itu maksudnya. Jangan terlalu menekankan Yesus ilahi. Walaupun kita tahu bahwa Yesus itu sudah ada sejak semula, itu tidak berarti bahwa Yesus duniawi ini tidak punya arti atau kurang bermakna bagi penyelamatan kita. Perbuatan kasih Yesus di dunia ini justru harus kita contoh juga menjadi perbuatan kita. Ini kemudian muncullah dua kelompok ini. Kelompok yang memecah belah inilah yang disebut dengan kelompok antikristus. Jadi kebanggaan mereka itu akhirnya berakibat buruk. Berakibat buruk. Dengan melenceng pelan-pelan jauh dari maksud pengajar asli. Dan memang kelompok yang tersisa ini, yang dari situ lahir 1, 2, 3 Yohanes ini, mencoba mempertahankan, menjelaskan sebaik mungkin apa yang dimasukkan oleh pendiri pertama, tetapi akhirnya kalah juga. Kelompok yang menyeleweng ini akhirnya menjadi kelompok yang terpisah dari kelompok Yohanes. Mereka nanti akan menjadi kelompok doketis yang tidak mengakui lagi pentingnya Yesus sebagai manusia. Akhirnya mengatakan Yesus seolah-olah menjadi manusia. Gitu. Nanti itu berkembang abad kedua, ketiga, keempat. Tapi cikal bakalnya sudah menampak dalam ajaran dari penulis 1, 2, 3 Yohanes. Itu sebenarnya punya cerita panjang tentang itu. Itu lebih pada internal. Ya, baik. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Oh, Pak Atong, silakan. Pemikiran untuk munculnya jadi suatu pertanyaan yang pertama mengenai minyak urapan. Apa bedanya? Apakah beda minyak urapan dengan minyak yang digunakan oleh para imam untuk memberikan perminyakan orang sakit? Yang kedua, yang terkait dengan yang pertama tadi, karena ada juga ada juga awam yang mengatakan bahwa minyak urapan itu sah digunakan oleh para awam, tidak harus digunakan oleh imam. Lalu yang kedua, Romo tadi ada menyentuh tentang api pencucian atau penyucian yang disebut tadi. Saya menyebut api pencucian karena ada alasannya. Yang terjadi di di umat, ada beberapa, saya tidak mengatakan itu perbedaan, tapi mungkin cara pemahaman saja yang berbeda. Ada yang mengatakan yang benarnya api penyucian, ada juga yang mengatakan yang benarnya api pencucian. Jadi mohon pencerahan untuk hal itu supaya ya mungkin paling tidak kami yang sedikit di sini memiliki pemahaman yang mungkin cocok atau sesuai lah dengan yang seharusnya. Hanya dua itu, Romo. Makasih. Baik, saya menjawab dari pertanyaan terakhir saja. Kenapa saya menyebut api pencucian? Walaupun katekismus menyebutnya api pencucian. Kalau kita buka katekismus, api pencucian. Saya beranjak dari kata yang dipakai dalam gereja sendiri. Kata asli yang dipakai adalah purgatorium. Purgatorium. Bahasa Latin. Purgatorium adalah kata benda. Kata kerjanya adalah purgare. Purgare berarti mencuci, membersihkan, menggosok. Jadi api itu dipakai untuk menggosok noda-noda siksa dosa kita. Dan kita mengerti bahwa kalau kita mengaku dosa, dosa kita diampuni, tapi masih ada siksa dosanya itu di belakang. Tidak habis langsung. Bisa pelan-pelan dihabiskan kalau kita dalam hidup ini mempunyai banyak pola hidup yang baik. Itu bisa mencuci siksa dosa kita. Kan bisa jadi waktu kita sedang mencuci siksa dosa kita yang lama, kita berdosa lagi kan. Jadi menumpuklah siksa dosa itu. Dan belum habis. Ketika kita meninggal masih ada. Nah, itu yang di dalam api pencucian itu digosok, purgare. Bukan
penyucian. Kenapa? Kata penyucian itu datang dari pengudusan, suci. Seperti kita menyapu, sapu. Kan itu. Penyapuan artinya dari kata sapu kan. Ya penyucian berarti kata suci. Nah, kata suci bukan purgatorium. Sanctuarium. Sanctificare. Kalau mau pakai kata suci, harus pakai kata sanctuarium. Atau kata kerjanya sanctificare. Utusan penyucian. Jadi saya berangkat dari kata yang dipakai oleh gereja sini. Dalam bahasa Latinnya. Purgatorium. Purgare. Bersihkan, menggosok. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpegang pada istilah asli, pencuci. Hanya kenapa disebut penyucian karena mungkin lebih enak menyucian. Ada pikiran memang setelah dibersihkan kan jadi kudus. Kan itu, masuk surga. Itu berarti penyucian itu. Tapi itu kan sudah akhir-akhir. Ini prosesnya ini. Sedang menggosok. Api itu menggosok siksa dosa. Doa-doa kita dipakai juga. Kan. Alasan mengapa kata itu yang dipakai gereja sendiri adalah purgatorium. Lalu yang pertama, minyak urapan apa ini maksud? Boleh dipakai oleh awam. Apa maksudnya minyak urapan itu? Minyak urapan dari seorang imam, dan itu dikatakan dia boleh melakukan itu, memberikan minyak itu kepada orang sakit. Dan dia katakan itu beda dengan minyak yang diberikan oleh para imam untuk memberikan perminyakan kepada orang sakit. Nah, jadi saya juga jadi tambah bingung gitu kan. Iya. Makanya saya tanya dulu, pertegas dulu apa maksudnya minyak urapan ini supaya kita jangan bicara tentang hal yang tidak sama kan itu. Karena istilah minyak urapan ini banyak dipakai oleh kawan-kawan kita dari gereja samping juga kan. Dia menegaskan apa yang dia buat itu kalau nggak salah itu di surat Yakobus bab 5 ayat 14 itu yang menjadi. Tapi apa ini maksudnya minyak urapan dulu kita harus, apakah kita bicara dengan minyak yang sama atau tidak kan itu? Ya bisa saja ada orang yang punya minyak, ini minyak urapan kita, tapi bukan dari gereja. Bukan yang didoakan waktu minyak bisa krisma. Ikut waktu hari Kamis, Selasa, sekarang menjadi Rabu sore. Saya aslinya Kamis putih, Kamis pagi. Hanya karena kita tempat tinggal imamnya jauh-jauh. Kalau suruh Kamis putih lalu buru-buru pulang ke paroki, ada yang tidak sampai ke paroki sudah malam hari kan itu. Maka dipercepat. Kamis putih doakan dengan minyak orang sakit dan minyak katekumen. Nah, kalau minyak itu khusus. Itu minyak yang memang didoakan khusus untuk penggunaan dalam di tubuh. Minyak katekumen itu dipakai untuk mengurapi katekumen dalam proses untuk dibaptis. Biasanya diberikan pada tahap kedua. Minyak krisma itu dipakai untuk sakramen krisma dan kemudian juga untuk melengkapi upacara baptis orang dewasa. Terutama kalau misalnya orang dewasa itu tidak punya kesempatan lagi untuk krisma, bisa diberikan sakramen krisma darurat tadi itu. Atas izin tentu dari uskup. Artinya kita lihat dan nafasnya sudah ngos-ngosan kan itu. Menunggu lagi krisma 6 bulan lagi ya, sampai lagi lah dari kamar ICU kan itu. Tapi kalau dalam keadaan biasa ada juga diberi minyak krisma, tetapi itu sekedar pelengkap setelah baptis. Tapi minyak krisma biasanya dipakai untuk sakramen krisma secara khusus. Kedua adalah untuk tabisan. Tabisan imamat. Nah, itu minyak khusus yang digunakan dalam liturgi gereja. Jadi bukan dipakai, oh saya boleh pastor minta minyak orang sakit saya bisa pakai di luar. Minyak orang sakit itu membutuhkan seorang imam untuk melayangkan sakramen. Bukan, itu kuasa imam untuk melayangkan sakramen. Umat tidak kuasa untuk melayangkan sakramen. Kecuali dua dalam kasus darurat. Baptis.
boleh. Ya, perkawinan boleh kalau seorang diakon, izin yang sudah diberikan oleh. Terkait itu Romo, ini mohon maaf, memang kan saya memang meminta kepada kami kan bahwa tidak boleh dilakukan, ya dia tidak itu gitu kan, itu pemahaman. Makanya saya bilang minyak apa yang dimasukkan dulu tuh? Apakah minyak yang didoakan pada minyak krisma itu nggak dipakai untuk awam? Tapi kalau misalnya dia punya minyak entah saya dari Yerusalem macam-macam gitu kan, wah orang juga sampai psikologis kan, wah ini minyak suci nih dari tanah suci. Ada pengaruh secara psikologis. Berapa disebutnya? Oke lah, terserah. Tapi bukan sama dengan minyak orang sakit. Dapatnya dari dan yang menjadi argumen. Semua kita diberkati. Tidak dibaptis kita. Ini mohon maaf. Iya, iya. Saya paham benar atau tidak gitu. Tidak. Untuk pengurapan orang sakit secara sakramental itu adalah wewenang bukan oleh non-imam. Kalaupun ada orang mau mendoakan orang sakit, ya tertentu, silakan. Kan dalam konteks yang sama dengan pengurapan sakit. Sakramental, tapi sebagai bantuan rohani selalu boleh. Tapi jangan disamakan dengan sakramen. Ya, terima kasih Romo. Ini saya ingin pandangan gereja. Ada TikTok, ya. Mungkin ada yang melihat. Jadi saya mau lihatnya kok sedikit terluka kita. Jujur saya katakan, karena ini ada di dalam sebuah pesawat, mungkin Bapak Ibu sudah melihat. Dalam sebuah pesawat, pilot, kemudian pramugari di belakang. Ya kan? Jadi mereka mengatakan, pas ini adalah perayaan yang akan kami santap. Yang melihat ini, begini saya tahu ini bukan gereja kita. Tetapi mindset orang artinya bahwa tubuh Kristus ini, ya apakah mereka berpedoman pada 1 Korintus ya. Ketika Paulus mengatakan kita makan roti, tubuhku. Ini kan artinya penafsiran berbeda. Saya katakan, kalau orang yang tidak paham tentang ajaran gereja Katolik, berarti gereja Kristen juga begitu. Berarti ada roti yang bisa tubuh Kristus. Karena pengertian ada perjamuan kudus, sedangkan kita adalah sangat perjamuan ekaristi. Nah ini pendapat gereja bagaimana Romo? Supaya nanti ketika ada orang bertanya, kita mengatakan, itu bukan gereja kami, tapi itu kan Kristen. Ini kan yang perlu kita luruskan. Terima kasih Romo. Ya memang di sini memang terus-menerus harus ada katekese yang tidak pernah berhenti kan soal arti sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus yang dimengerti oleh gereja tetangga. Ya bukan sakramen. Kenapa? Karena kita tahu mereka itu setelah perayaan selesai, rotinya tetap roti, anggurnya tetap anggur. Buang kemana, mau dilempar kemana, tidak ada masalah. Tidak ada perubahan apa-apa di situ. Sementara kita melihat sebagai suatu kesatuan, ya, seluruh perayaan Ekaristi itu, dan terutama ketika doa syukur agung, doa Yesus sendiri sebenarnya itu doa syukur agung. Dan konsekrasi itu yang diucapkan oleh imam, waktu itu bukan imam, mulut imam mengatakan, itu Yesus yang berbicara saat itu. Maka itu sudah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan tidak bisa lagi ditaruh sembarangan. Makanya kalau contohnya, kalau tanpa sengajalah tertumpahlah darah Kristus, maka segera altar kain itu harus semua dicuci. Harus segera dicuci supaya kembali ke alam. Kenapa? Itu sudah darah Kristus. Hosti yang sudah jatuh itu kenapa tidak dibiarkan atau apa? Ya karena memang sudah darah Kristus. Darah tubuh Kristus. Harus dihormati dengan.
Ini yang memang tidak dimengerti oleh atau tidak diyakini oleh kelompok tetangga itu. Mereka lebih pada suatu perayaan seperti kita membuat drama. Di situ. Tapi drama selesai semuanya. Tidak ada perubahan substansi. Maka dalam istilah teologi gereja ada yang namanya transubstansio. Perubahan substansi. Bentuknya masih roti, rasanya masih roti, bentuknya masih anggur, rasanya masih anggur, tetapi substansinya sudah tubuh Kristus, itulah darah Kristus. Itu teologi yang tidak diakui kelompok gereja tetangga. Tapi memang harus terus-menerus diingatkan para kita sendiri, umat juga. Supaya nanti kalau umat melihat itu mereka tidak jadi bingung. Karena untuk mereka gereja tetangga itu tidak ada perubahan apa-apa. Ya sekedar suasana yang mereka hadirkan. Selesai drama itu ya sudah kembali kepada biasa lagi. Roti tetap roti, anggur tetap anggur. Bukan lagi masukkan kembali digoreng atau apa ya. Tidak ada perubahan apa-apa di situ. Kalau kita kan sudah dikembalikan ke dan darah Kristus harus diminum sampai habis. Makanya hari itu ada yang beruntung. Karena saya kan tidak bisa menahan alkohol, tak bisa minum alkohol. Tanpa sadar saya tuang banyak, celaka. Kalau nanti saya teguh itu, yakinlah sebelum misa selesai kepala saya sudah begini nanti. Dan muka saya sudah merah nanti. Jangan berkat punya salah nanti. Saya turunlah ke bawah. Prodiakonlah yang akan menghabiskannya. Darah Kristus tak bisa disimpan balik ke botolnya lagi. Baik, itu harus perlu terus-menerus katekese. Ada pertanyaan di kelompok? Iya. Nah. Ya, Bapak Ibu ini masih ada. ada. Saya pastor. Pastor tadi kan ada yang mengatakan kalau pastor sudah keluar, berarti dia kan sudah bisa, tadi udah pertanyaan saya udah disampaikan kena Pak siapa tuh? Atong. Cuman yang kedua aja saya. Kan biasanya waktu masih jadi pastor kan ada pengakuan dosa tuh pastor. Maksud pastor ada apa? Ada pengakuan dosa yang kita pas mau pasca tuh. Nah, pengakuan dosa di pengakuan itu kan biasanya kan kita mengaku dosa sama pastornya tuh. Nah pada saat itu kita mengaku, tapi kalau dia keluar nanti jadi pastornya, apakah dia menceritakan apa yang kita ceritakan pada saat pengakuan dosa? Gitu kan, biasanya. Menurut hukum gereja, menurut hukum gereja tidak boleh. Tidak boleh. Rahasia pengakuan, secretum confessionalis adalah rahasia yang harus dipegang sampai mati orang imam. Sekalipun dia sudah keluar. Mengikat. Kalau dia menceritakan itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, menurut hukum gereja dia kena ekskomunikasi otomatis. Tidak punya pun kena ekskomunikasi otomatis. Artinya hanya oleh uskup yang boleh dibebaskan dari itu. Bahkan kalau berat harus dari Roma membebaskan itu. Jadi seorang imam tidak pernah boleh menceritakan dengan cara apapun. Sebenarnya dalam khutbah misalnya, ada orang datang pada saya, udah habislah itu. Walaupun dia tidak menyebut nama orang tersebut. Kenapa? Karena orang itu mengatakan imam tak bisa dipercaya. Iya, betul. Masa dosa saya jadikan ilustrasi khutbah? Memangnya tidak ada ilustrasi lain yang lebih baik? Itu. Tidak boleh, tidak boleh. Walaupun tidak menyebut nama, itu termasuk juga membongkar. Lain kalau kita membuat cerita lucu-lucu ya. Nah, misalnya ada seorang yang mengaku dosa begini. Kita itu cerita lucu-lucu. Bukan cerita yang benar gitu. Bukan pengakuan dosa yang benar. Itu boleh, tidak masalah. Tetapi kalau memang sungguh ada orang mengaku dosa, entah dosa apapun, itu tidak pernah boleh disampaikan orang lain. Entah pribadi, entah umum apalagi.
Entah langsung namanya disebut atau tidak menyebut nama pun. Segretum alis dipegang oleh imam. Makanya di beberapa daerah, terutama daerah Italia Selatan, di mana mafia itu banyak kan, beberapa imam tuh mati ditembak. Karena para mafia itu mencurigai musuhnya itu mengatakan sesuatu tentang diri mereka pada imam. Mereka datang kepada imam, mengancam imam itu supaya menceritakan rahasia dari orang yang diduga sebagai musuh. Imam-imam sana bertahan tidak, dan sebagian mati ditembak. Pertahankan rahasia itu sampai juga menyebabkan nyawa. Kejadian nyata itu. Tidak boleh. Walaupun dia sudah keluar, tidak boleh juga. Oke, terima kasih Pak. Kalau dia ceritakan, dia kena ekskomunikasi otomatis. Jam 9 kurang 10, masih ada? Ya, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang lewat PA Group, sudah dihimpun oleh Bu Lita. Yang pertama, kitab Yeremia kalau dibaca urutannya sangat kacau. Apakah memang tidak berurutan susunannya? Kitab Yeremia dibaca urutannya bagaimana? Kalau dibaca urutannya sangat kacau. Apakah memang tidak berurutan susunannya? Oh, ini bukan Yeremia ya. Banyak kitab itu disusun dengan alasan tertentu. Kadang-kadang tidak disusun menurut kronologi. Mengapa? Karena mereka mau misalnya memberi dulu wawasan tertentu, teologi tertentu. Contohnya kitab Yeremia, dia mau menekankan bagaimana dia itu sebagai nabi yang sangat setia kepada Tuhan, bahkan sekalipun dia menghadapi banyak. Ini adalah nabi yang paling menderita dalam perjanjian lama, melebihi semua nabi lain. Mungkin kecuali Musa lah. Kita agak bedakan. Tapi dari nabi-nabi lainnya ini nabi yang paling menderita. Kenapa? Dia dikejar oleh raja, dia dikejar oleh bangsa Yahudi yang dia kritik, dia dikejar oleh teman-teman dekatnya sendiri, ia dijebak juga oleh keluarganya sendiri. Bahkan ia sendiri sampai harus mengasihkan diri ke padang gurun dan diberi makan oleh burung gagak. Sampai terakhir ia sendiri merasa Allah meninggalkan dia. Tapi ia tetap merasa ia harus mewartakan kerajaan pesan Allah. Sekalipun ia merasa Allah seperti meninggalkan dia, ada api dalam hatiku yang mengatakan aku harus berbicara atas nama Allah. Nah, Nabi Yeremia itu disusun dengan teologi ini, bahwa ia sekalipun menderita harus selalu mewartakan pesan Allah. Maka urutannya itu tidak kronologis. Tapi yang dipesankan adalah bagaimana keyakinan iman dan pengalaman yang dialami berhadapan dengan yang menjalankan satu. Dan itu bukan hanya Yeremia, banyak tulisan juga begitu. Misalnya Amsal. Jangan bayangkan Amsal itu bab 1 sampai bab 9 adalah bagian yang paling tua. Bukan. Amsal 1 sampai 9 adalah bagian yang paling muda dalam kitab Amsal. Artinya yang datang belakangan. Yang bagian paling tua justru di bagian kedua dan bagian kelima. Semua disusun dengan alasan itu. Ya, baik, yang kedua, janji Tuhan kepada Daud dan keturunannya bahwa tahta kerajaan tidak akan terputus selama masih ada siang dan malam. Sekarang, sistem pemerintahan Israel adalah presiden. Saat ini, bagaimana penggenapan janji Tuhan kepada keturunan Daud? Nah, teks itu harus dibaca dalam cahaya perjanjian baru. Allah menjanjikan keturunan Daud akan lahir sebagai raja yang kekal, kan? Dan itu sudah terpenuhi dalam diri Yesus. Yesus adalah raja abadi yang lahir janji kepada Raja Daud.
Dan kerajaan Yesus beda dengan kerajaan yang dimiliki oleh orang-orang manusiawi yang harus punya kursi kerajaan, tentara, istana, dan seluruh wilayah. Kerajaanku bukan dari sini. Kerajaan Allah adalah keluarga manusia yang hidup dalam keadilan, kebenaran, sukacita, persaudaraan. Dan selama itu ada, itulah kerajaan Daud itu. Jadi, jangan dibayangkan kerajaan Daud yang dijanjikan itu akan menjadi sama seperti 2-3 ribu tahun lalu yang ada temboknya, ada istananya, ada tahtanya. Kan itu lagi kerajaan Daud. Yesus telah membawa warna baru, makna baru pada makna kerajaan. Ya, baik. Yang ketiga, Pastor, pada zaman Makabe ada perjanjian damai antara Israel dan Romawi. Kenapa pada zaman Yesus Israel dikuasai oleh Romawi? Waktu Makabe itu hidup, mereka kira-kira mampu membebaskan Israel kurang lebih 100 tahun. Kurang lebih. Waktu itu mereka berhadapan sebenarnya dengan kerajaan Yunani. Karena waktu Makabe hidup itu kerajaan Romawi belum menguasai tanah suci. Belum menguasai Timur Tengah. Masih raja-raja dengan tradisi Yunani yang datang. Maka nama-nama yang muncul itu nama-nama Yunani. Antiochus Epiphanes dan seterusnya itu. Dan lanjutannya pengganti-pengganti. Lalu Makabe membebaskan kurang lebih Israel kurang lebih 90-100 tahun. Setelah itu kerajaan Yunani juga kembali takluk kepada kerajaan Yunani, dan kerajaan Yunani ditaklukkan oleh kerajaan Romawi. Nah, pada saat itulah Israel jatuh ke dalam tangan bukan Romawi yang mengalahkan sebenarnya Makabe, tapi Romawi mengalahkan yang menguasai orang-orang Yahudi. Baik, Pastor, sudah jam 9 masih banyak. Iya. Bagaimana, mau lanjut atau Jam 9 cukup lah ya. masih ada Makan loh dari tadi. banyak? Karena saya tadi bisa jam 6 Ya. langsung habis misa langsung. Ya, baiklah Pastor. Terima kasih, kita sudahi ya Bapak Ibu ya pertanyaannya. Sebenarnya masih banyak, mungkin lanjut minggu depan atau Senin depan kita masih bertemu kembali. Ya, kita akan masih ada pertemuan bulan ini 1 kali lagi. Bentar ya. Kita lihat jadwal kita. Tanggal 17 kita masih bertemu. Itu belajar kitab Wahyu. Terakhir dari perjanjian baru. Lalu nanti kita lihat Mei, Senin 4, kami tidak ada di sini, libur. 1 Mei itu hari libur. Apakah kalian mau libur juga? 8 Mei saya tidak ada di sini karena saya ke Sibolga tanggal 7 Mei untuk seminar, atau bukan seminar, lokakarya rasio, teman pendidikan Kapusin untuk mereka di sana selama kurang lebih seminggu. Jadi kalau mau tidak libur ya, maka 1 Mei bisa. Itu adalah materi terakhir tentang metode tafsiran kitab suci. Saja. Kalau tidak mau itu, maka yang paling dekat berikutnya adalah tanggal 15 Mei. Ya, tanggal merah. Nanti Bu Lita, itu long weekend nanti. Sebentar. 1 Mei itu apakah ada misa pembukaan bulan Maria? Jangan ada. Sampai jam 6 kah? Misa kan bisa setengah 6 kan?
5:30 sampai jam 6:30 lewat tuh biasanya. Masih ada perarakan apa. 6:30 lewat sih. Kalau mau lanjutkan sampai jam 7 mungkin. Bisa. Ada yang mau jalan-jalan nampaknya ini. Karena Senin kan itu, jadi weekend panjang nih. Saya sih oke, tanggal 1 juga oke, tanggal 15. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, lebih banyak tanggal apa ini? Tanggal 15 nih. Ya, bisa juga ada yang mau ikut misa di paroki. Iya sih. Saya oke, tanggal 1, tanggal 15 boleh untuk saya. Saya nggak ada masalah. 15 saja ya, supaya yang tanggal 1 tidak merasa buru-buru harus lari-lari ke sini kalau mau ikut dari paroki lain. Ya itulah makanya. Jadi kita ambil 15 saja ya. Jadi perlu 2 kali pertemuan lagi ya, Pastor? Ya, yang minggu depan sekali untuk Wahyu. Lalu kemudian terakhir ya, metode itu tanggal 15 Mei. 2 pertemuan lagi. Senin depan ada. Senin depan kemudian itu ya, tanggal 15 Mei. Jadi Senin depan 17 ada, tanggal 24 tidak ada, tanggal 1 tidak ada, tanggal 8 tidak ada, kita libur 3 minggu. Pada lupa. Setelah minggu depan kita libur 3 minggu. Oke. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pastor. Jadi Bapak Ibu, Senin depan kita masih ketemu. Berikutnya nanti 15 Mei. Terima kasih Pastor Paulus Tony atas pemaparannya dan juga Bapak Ibu atas ketekunannya mendengarkan penjelasan ini. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Pak Dedi. Terima kasih, Pastor. Mari kita sama-sama doa penutup nanti diakhiri dengan berkat dari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam ya Bapa, terima kasih pada malam ini kami telah menyelesaikan seluruh rangkaian pengajaran melalui narasumber kami, Pastor Paulus Tony. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga untuk Pastor Paulus Tony dalam kesehariannya, agar selalu diberkati dan kesehatan dan selalu setia, serta bisa memberikan kami materi-materi yang lebih baik untuk kedepannya. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan melalui pengajaran yang telah disampaikan oleh Pastor Paulus Tony, agar kami bisa semakin meningkatkan iman kami, kepercayaan kami kepadamu. Bentar lagi ya Tuhan kami akan pulang, kami mohon juga berkat-Mu terutama sekali dalam perjalanan pulang kami hingga sampai ke rumah kami masing-masing. Terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Mohon berkat dari Pastor. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, keluarga saudara-saudari, perjalanan pulang saudara-saudari, istirahat nanti malam dan dapat kembali bangun dengan segar untuk aktivitas besok. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam.